Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa kaifa halukum ya Ustaz Nasrullah. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah di hari yang berkah, yang cerah, di hari Jumat kita berjumpa kembali dalam acara kisah. Semoga kisah yang saya akan sampaikan ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semua. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam dan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz hari ini akan berkisah tentang Uwais Al-Qarni. Ustaz tidak akan panjang lebar karena Ustaz dipatok waktunya 10 menit katanya. Ya. Baik. Uwais Al-Qarni ini sebagaimana yang teman-teman ketahui adalah seorang anak yang berbakti. Dia ini hidupnya miskin. Enggak banyak. Hidupnya miskin dan tidak seperti orang lain kaya. Ia punya seorang ibu yang ibunya ini buta dan tidak bisa berjalan, lumpuh, nggak bisa bergerak. Teman-teman bisa gerak nih, jalan-jalan bisa main lari-lari. Ibunya nggak bisa, butuh Uwais Al-Qarni untuk mengangkat. Nah, teman-teman, Uwais Al-Qarni ini hidup di perkampungan yang kesehariannya untuk mencari nafkah. Uwais Al-Qarni mengembala kambing tetangga-tetangganya. Dan pada suatu hari ibunya ini berkata, "Kemarilah nak, ada apa dulu?" Rasa-rasanya ibu ini udah tua dan ada satu keinginan yang ingin ibu terwujud. Keinginan itu apa? Keinginan itu ya Bu? Katakan saja. Kata Uwais Al-Qarni, kata ibunya, ibu tuh pengen banget bisa naik haji sebelum wafat, bertemu dengan Allah. Maka Uwais Al-Qarni ini tertegun karena kehidupannya nggak punya unta, nggak punya uang banyak, nggak punya kuda, kendaraan untuk bisa berangkat ke Mekah. Namun Uwais Al-Qarni ini ingin menghibur ibunya. Kata Uwais Al-Qarni, "Baik Bu, mohon bersabar hingga waktu itu tiba." Kemudian ibunya ini bahagia, bangga, senang ketika mendengar perkataan dari Uwais, karena memang Uwais selalu memberikan kebahagiaan kepada ibunya. Akhirnya ibunya ini memeluk Uwais, memeluk dengan erat terima kasih. Lalu akhirnya Uwais ini mengembala kambing, dan di atas tempat duduknya Uwais sambil melihat menatap kambing-kambingnya, ia berpikir, bagaimana ya Allah caranya supaya saya bisa mengabulkan permohonan ibu saya. Tiba-tiba Allah memberikan taufik. Tring! Dalam pikirannya terbersit, oh saya harus bisa mengabulkannya dengan cara membeli kambing. Kambing yang depannya itu terbersit. Akhirnya dari uang mengembala, Uwais ini datang ke pemilik kambing dan berkata, saya ingin membeli kambing dengan uang ini. Lalu dihitung-hitung uangnya ternyata hanya cukup untuk beli seekor anak kambing. Bukan ibunya, anak kambing. Maka tetap diterima, dan setelah itu apa yang dilakukan? Uwais Al-Qarni selalu menggendong kambing itu dari rumahnya ke pegunungan setiap hari, sampai-sampai masyarakat yang di situ melihat, wah,
Uwais Al-Qarni sudah gendam. Kerjaannya naik turun gunung bawa kambing. Iya, itu kok udah jadi gila, kenapa itu? Sampai begitu Uwais Al-Qarni. Mungkin juga dia lagi pengen olahraga. Mungkin kata orang masyarakat itu seperti itu. Semuanya mengatakan Uwais Al-Qarni sudah gila. Tapi teman-teman, Uwais Al-Qarni tetap melakukan itu sampai 8 tahun. Dia tidak menggubris, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat. Ia terus istiqomah karena yang dipikirannya adalah bagaimana dia menghajikan ibunya. Cemoohan, caci maki dari masyarakat yang terdengar itu terabaikan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat aja. Maka setelah 8 tahun datang waktu haji, datanglah Uwais Al-Qarni ini kepada ibunya. Bu, yuk kita naik haji. Akhirnya ibunya langsung digendong sama Uwais dari Yaman. Ini di Yaman, teman-teman. Dari Yaman menuju ke Mekah digendong. Bayangkan, digendong pergi ke Mekah untuk haji. Lamanya minta ampun. Kalau sekarang pakai pesawat cepet, sejam 2 jam sampai. Ini jalan kaki. Sampai di Mekah, di depan Ka'bah, apa yang dilakukan? Uwais Al-Qarni tetap menggendong ibunya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Maka ibunya mendengar itu mengata, bagaimana dengan dosamu, nak? Seandainya dosa ibu sudah dikabul, sudah diampuni, maka ibu masuk ke surga. Cukuplah ridhomu yang mengantarkanku ke surga. Uwais Al-Qarni menjawab apa yang disampaikan oleh ibunya. Akhirnya setelah selesai di Ka'bah, tawaf, pulang. Setelah pulang sampai di rumah, Uwais Al-Qarni ini kangen pengen ketemu Rasul. Karena waktu itu Rasul masih hidup, zaman Rasul. Izin sama ibunya, Bu, saya pengen ketemu Rasul. Bolehkah aku datang ke Madinah? Ini Rasul udah hijrah. Rasul lagi hijrah ke Madinah, bukan lagi di Mekah. Ibunya dengan berhati mengatakan, boleh nak, tapi cepat pulang ya. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kau. Dengan berat hati Uwais Al-Qarni diizinkan oleh ibunya. Kemudian akhirnya Uwais Al-Qarni berjalan dengan kecepatan secepat mungkin, berjalan hingga ke Madinah. Ketika sudah sampai di Madinah, ketemu rumah Rasul, diketok. Assalamualaikum. Keluarlah ibunda kita Aisyah. Kemudian kata ibunda Aisyah, ada apakah? Kata Uwais Al-Qarni, adakah Rasulullah di rumah? Oh maaf, Rasulullah sedang perang. Pulangnya belum tentu bisa sebulan, bahkan bisa lebih dari itu. Kata Uwais Al-Qarni dalam hatinya, aduh, tidak tepat waktunya datang ke sini ternyata. Cuman Uwais Al-Qarni ingat ibunya pesan tadi apa? Jangan lama-lama ya, cepat pulang nak. Kata Uwais Al-Qarni kepada Bunda Aisyah, baiklah, mohon sampaikan salam kepada Rasulullah ketika beliau pulang. Karena ada seorang ibu yang tidak bisa aku tinggalkan lama-lama, sehingga aku harus tetap pulang kembali ke Yaman. Maka Uwais Al-Qarni ini akhirnya kembali ke Yaman, bertemu dengan ibunya. Nggak ketemu Rasul, zaman Rasul, tapi datang ke rumahnya, udah ketemu. Si Aisyah nggak nungguin Rasul, karena ingat ibunya teman-teman. Kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini adalah bagian daripada birrul walidain Uwais Al-Qarni. Maka akhirnya pulanglah cepet-cepet biar segera ketemu Rasul. Biar segera ketemu ibunya, pengen tahu bagaimana kabar ibunya. Ketika sudah sampai di Yaman, bertemu dengan Rasul, dengan ibunya, dan alhamdulillah ibunya masih ada. Kemudian teman-teman,
Uwais Al-Qarni ini meskipun miskin, gak banyak temennya, tapi sungguh sebuah keluarbiasaan. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, itu yang nguburin banyak banget. Yang mengurus jenazah Uwais Al-Qarni banyak banget. Kata Rasul, itu adalah para malaikat yang ia hadir ke dunia untuk ngurusin jenazahnya Uwais Al-Qarni. Karena Al-Qarni ini adalah label, sebutan. Katanya Al-Qarni itu yang dimaknai dengan terkenal di langit. Di dunia mungkin nggak kenal Uwais Al-Qarni itu siapa, tapi di langit malaikat membicarakan Uwais Al-Qarni yang begitu takzim kepada ibunya, yang begitu mendengarkan selalu ibunya, kata-katanya, yang buta, yang tidak bisa jalan diurus setiap waktu oleh Uwais Al-Qarni. Makanya ketika Rasul ngobrol dengan Sayyidina Ali dan Abu Bakar, kalau nanti ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ketika Siti Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah pulang setelah perang, disampaikan kata Rasul, dia adalah Uwais Al-Qarni yang dikenal di langit. Nah, makanya ketika Rasul kata Umar dan Ali, kalau nanti ketemu Uwais Al-Qarni, minta ampun, mintain doa supaya diampuni oleh Allah. Maka itu terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab ketika menjadi Khalifah bertemu dengan Uwais, dan itu dilakukan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik, itu kisahnya. Intinya adalah bagaimana birrul walidain, yang semoga ini bisa menjadi penyemangat kita agar bisa menjadi terkenal di langit. Itu adalah birrul walidain, takzim kepada ibu. Sekali lagi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi selalu berbaik hati kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Baik, barakallahu fikum. Semoga kisah ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.